pendaftaran registrasinya seperti apa Ibu? Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menerima berkas perkara yang diajukan oleh Sahiyani Febria Wiraatmaja binti Jajat Sugiyatna sebagai penggugat melawan Erik Clesius Alves Amaral bin Clesio Amarel Pereira gitu. Nama tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 17 Desember 2020 melalui KOD, artinya Electronic Code, dengan nomor perkara yaitu nomor 4322 PDTG 2020 PAJS. Ada lagi. Tadi Pak, didaftarnya kapan Bu? Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 17 Desember tahun 2020. Berarti online ya Bu pendaftaran? Secara online, pendaftarnya secara online atau electronic code. Melalui kuasa hukum atau gimana? Ini terdaftar melalui kuasa hukum yang kuasa hukumnya yaitu Alfian Bonjol SHLM, Ramawati SHMH, Adi Ernawan SH, Geni Ardintia Putri SH sebagai advokat dan praktisi hukum yang berkantor di Berbris and Partner. Bu, gugatan. Menurut yang kami telusuri bahwa selain gugatan perceraian juga dia mengajukan gugatan pemeliharaan anak atau hadonah anak. Meminta hak asuh anak ya? Permintaan hak asuh anak agar berada pada penggugat. Bu, seperti biasa nih alasannya kenapa sih Bu dia mengajukan gugatan cerai Aura? Kalau alasan tidak kami ungkap secara sepenuhnya ya. Dalam hal ini Sahinani Febria Wiraatmaja itu yang beralamat di Bangka, Mampang Perapatan, sedangkan suaminya yang tadi saya sebutkan tidak berada di Indonesia atau alamatnya tidak diketahui lagi alamatnya di Indonesia atau gaib. Dalam arti udah sekarang aja gitu ya Bu, udah nggak bersama lagi gitu ya Bu. Kalau sudah tidak berada di Indonesia atau alamatnya gaib, dapat dimaknakan sendiri, dapat kita maknakan bahwa itu berbeda alamat, berbeda tempat tinggal. Bu, dari pengajuan sekarang tanggal 17 itu proses nanti sidang perdananya kapan akan digelar? Karena ini perkara ini tergugatnya dalam kondisi gaib berdasarkan peraturan PP nomor 9 tahun 75 pasal 27 bahwa untuk pemanggilan dilaksanakan melalui media massa. Dalam ayat 3 juga dikatakan bahwa pemanggilan dilaksanakan melalui bupati atau wali kota, kemudian ditempel di pengadilan agama tempat gugatan itu diajukan. Dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi panggilan dilaksanakan dengan cara menempelkan panggilan di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Selatan, juga melalui media massa, dan ditempelkan juga di kantor wali kota Jakarta Selatan. Kalau proses untuk penyelesaian perkara gaib ini paling tidak selama 4 bulan gitu. Jadi kita tunggu saja 4 bulan ke depan untuk sidang perdananya, karena harus dipanggil tadi melalui media massa. Yang suaminya atau gimana Bu yang Iya, karena penggugat tidak bisa mencari alamat atau tidak mengajukan alamat tempat tinggal suaminya, maka dengan sendirinya karena tidak diketahui tempat tinggalnya, panggilan ditempuh dengan cara gaib, dengan cara pemanggilan secara gaib, yaitu dalam sesuai dengan PP nomor 9 tahun 2000 PP 9 tahun 75 tadi sesuai pasal 20 juga, pasal 27 juga,
dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan diajukan di tempat tinggal kediaman penggugat. Sedangkan untuk tergugat dipanggil melalui media massa tadi seperti yang sudah saya ucapkan. Dalam hal ini media massa yang digunakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu RRI, Radio Republik Indonesia setempat. Bu, artinya kalau gimana? Putusan pers aja atau gimana? Dipanggil dulu, kalau panggilannya sudah dilaksanakan, sudah resmi dan patut, nanti agenda berikutnya baru kan diperiksa gugatannya. Sebelum diperiksa gugatannya didamaikan dulu atau dinasehati pihak penggugat agar supaya bersabar menanti atau menunggu tergugat gitu. Siapa tahu dalam masa 4 bulan tersebut tergugat kembali lagi, kan kita belum tahu. Kita jangan memprediksi bahwa benar-benar dia dalam kondisi gaib, siapa tahu gitu. Mudah-mudahan bisa kembali. Dari keterangan gugatan itu suaminya itu mulai keluar dari rumah dan tidak kembali lagi itu sejak kapan? Itu belum dapat diungkapkan, belum terungkap gitu, karena gugatan penggugat tidak mencantumkan alamat atau tidak mengetahui alamatnya, sehingga belum dikaji ke dalam materi itu, masuk ke pokok materi perkara. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.